adalah when God seemed silent. Apa itu artinya? Ketika Tuhan terasa terdiam. Tema firman Tuhan kita pada hari ini adalah when God seemed silent. Apa itu artinya? Ketika Tuhan terasa terdiam. Saudara, kalau kita mau ngomong tentang tahun 2025, ini tuh nggak berasa banget. Kayaknya belum lama kita baru rayain awal tahun, tiba-tiba udah bulan Mei aja. Bahkan setiap hari, setiap minggu itu berjalan kayak lebih cepat waktunya. Kita kemarin kayaknya baru hari Minggu, itu saya naik-naik tiba-tiba udah hari Rabu, saudara. Tiba-tiba udah hari Minggu lagi, cepat sekali. Kita nggak sadar, biasanya itu bulan Juli udah mulai rapat Natal. Dan ternyata bulan depan udah mulai rapat Natal, saudara. Kayaknya baru Natal baru beres, kayaknya baru kelar, saudara. Tapi ternyata waktu terasa sangat amat cepat. Sampai mungkin saudara berpikir, saudara berdoa dari awal tahun, saudara minta pertolongan Tuhan. Sampai akhirnya kok di bulan Mei kayaknya nggak ada perubahan nih. Kayaknya sama-sama aja. Saudara berdoa, saudara menantikan pertolongan dan datang dari Tuhan. Kita kan kalau awal tahun kita menggebu-gebu berdoa sama Tuhan ya. Tapi pas bulan Mei kok kayaknya waktu cepat banget berlalu. Tapi kok nggak berangsur-angsur Tuhan dengar doa kita. Bahkan kita pernah berpikir kok Tuhan kayak diem aja ya. Tuhan nggak jawab iya, Tuhan nggak jawab tidak, Tuhan nggak jawab apa-apa. Tuhan rasa-rasanya terdiam. Makanya kita akan belajar sebuah firman bagaimana ketika rasanya Tuhan terasa terdiam. Kita lihat dulu ayat firman Tuhannya di Mazmur 13 ayat yang kedua, ayat yang ketiga. Mazmur 13 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Kita baca bersama-sama ayat ini. 3, 2, iya. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Mazmur 13 ditulis sama yang namanya Daud. Bahkan juga ini dalam kondisi situasi penderitaan yang berat. Bahkan juga kemungkinan Daud menulis Mazmur ini saat Daud sedang dikejar-kejar sama Saul. Saat Daud lagi mau dibunuh sama Saul. Karena penderitaannya, karena ketakutan dan kekhawatirannya, Daud menulis ayat ini, Mazmur 13. Di mana dia bilang, sampai berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku? Berapa lama lagi kau menyembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku menaruh kekhawatiran dalam diriku, bersedih hati sepanjang hari, kata Daud. Bahkan saudara, kita pernah mengalami situasi, kondisi saat penderitaan atau masalah besar yang sedang kita alami hari-hari ini. Kita berdoa sama Tuhan, kita nantikan pertolongan Tuhan, tapi rasa-rasanya kok nggak ada perubahan. Tuhan terasa terdiam dalam setiap pergumulan kita. Kenapa Tuhan terasa-rasanya kayak nggak menjawab apapun? Alangkah baiknya kalau kita berdoa sama Tuhan, Tuhan jawab iya, atau Tuhan jawab tidak. Tuhan tidak jawab sama sekali. Ini yang dinantikan sama Daud. Daud bertanya sama Tuhan, dia menyampaikan keluh kesahnya, Tuhan, sampai berapa lama lagi aku harus hidup dalam ketakutan? Kenapa Tuhan tidak menjawab apa yang didoakan sama Daud? Dan ternyata saudara, kita akan belajar hari ini kenapa ada momen di mana rasa-rasanya Tuhan terdiam. Tapi dengar baik, Tuhan tidak pernah tinggal diam untuk memelihara setiap kehidupan kita. Amin. Mungkin kondisinya, mungkin situasinya, mungkin doanya saudara, hari ini mungkin saudara belum menjawab apa-apa. Tapi dengar baik, selalu ada rencana Tuhan yang indah buat setiap kita. Amin, saudara. Saudara siap diberkati? Kita kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan. Apa yang harus kita mengerti saat Tuhan terasa terdiam? Yang pertama boleh tampilkan. Yang pertama, God's silence doesn't mean He doesn't care. Diamnya Tuhan bukan berarti Ia tidak peduli. Kita buka ayat firman Tuhan ya saudara. Mazmur 3 ayat 11. Ayat 3 ayat 11. Ayat 3 ayat 11 kita baca sama-sama. 3, 2, iya. Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir atau binasa waktu aku keluar dari kandunganku? Ayat 10, 8 dan 9 boleh tampilkan lagi slide selanjutnya. Kita baca sama-sama. 3, 2, iya. Tanganmu lah yang membentuk dan membuat aku. Tetapi kemudian engkau berpaling dan hendak membinasakan aku. Ingatlah bahwa engkau yang membuat aku dari tanah liat, tetapi engkau hendak menjadikan aku debu kembali. Kita belajar sedikit dari kisah Ayub, saudara, di mana Ayub menyampaikan keluh kesahnya sama Tuhan. Apa yang terhilang dari hidup Ayub? Yang pertama adalah harta bendanya. Yang kedua, apa yang terhilang dari Ayub? Yang kedua adalah keturunannya, anak-anaknya mati.
Dan yang ketiga, apa yang terhilang dari Ayub? Sahabat-sahabatnya meninggalkan dia. Bahkan bukan hanya sahabat-sahabatnya, namun istrinya juga meninggalkan dia. Sampai istrinya bilang, lebih baik kau mengutuki Tuhan dan kau mati. Ayub teriak sama Tuhan. Ayub menyampaikan keluh kesahnya. Dia merasa Allah tidak memperhatikan dia. Karena kita sama-sama tahu bahwa Alkitab mencatat Ayub itu hidupnya saleh, berkenan di hadapan Tuhan. Ayub tidak ditemukan cacat, Ayub tidak ditemukan kesalahan dalam imannya kepada Tuhan. Tetapi ternyata Allah membiarkan di mana Ayub pernah merasa ditinggalkan sama Tuhan. Bahkan di ayat yang ketiga ia berseru, lebih baik saya mati aja, lebih baik saya nggak hidup aja. Sampai di Ayub yang ke-10 ayat yang ke-8 dan 9 dia juga masih bilang begini, Engkau yang menciptakan aku, kenapa kau membiarkan aku hari ini? Engkau yang telah membuat aku, engkau yang telah membentuk aku, kenapa engkau mengacukan aku? Bahasanya saudara, bahwa ternyata Ayub bukan hanya kehilangan, tapi Ayub juga mengalami namanya penderitaan. Ayub punya sakit yang namanya dalam Alkitab dicatat itu sakit bara. Bara itu lebih parah daripada kusta, saudara. Jadi itu rasa gatal yang sangat amat perih, dan itu nggak bisa digaruk pakai tangan, karena gatalnya nggak bisa hilang. Jadi dia garuk pakai apa, saudara? Pakai ujung yang tajam seperti beling, seperti kaca. Jadi badannya berdarah-darah, belani, badannya terlupas kulitnya. Apa yang akan disebabkan? Jadi bau busuk. Orang-orang menjauh daripada Ayub. Bukan hanya keluarga yang meninggalkan dia, tapi orang-orang juga menjauh daripada dia. Sampai akhirnya dia merasa, kok Tuhan kayaknya diem aja, kok Tuhan kayaknya nggak peduli sama dia. Sampai di ayat ketiga, ayat ke-10 dia terus berteriak sama Tuhan, tapi Tuhan tidak menjawab apa-apa kepada Ayub. Kalau saudara baca dari kitab Ayub, dari kitab 1 Ayub sampai ayat yang ke-38, Tuhan tidak berbicara apapun kepada Ayub. Padahal Ayub hidup saleh, tetapi rasa-rasanya Tuhan seakan-akan tidak peduli sama Ayub. Ayub berdoa, Ayub jaga imannya, Ayub jaga hidupnya. Saat orang-orang meninggalkan dia, saat keluarganya minta dia, lebih baik engkau menghujat Allahmu, dan lebih baik engkau mati saja, tapi Ayub tetap menjaga iman. Tapi Tuhan tidak kunjung berbicara sama Ayub. Sampai akhirnya di ayat 38, sudah bisa baca nanti di rumah ya, di mana saat akhirnya Tuhan menjawab Ayub dengan retorika. Tuhan menjelaskan dengan kuasanya, dengan keajaibannya, Tuhan hadir. Dan akhirnya di ayat 42, ayat 1 dan 2, akhirnya Ayub bilang begini, saudara. Ayat 42, ayat 1, 2, dan ayat yang kelima. Selanjutnya, maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Di ayat Ayub 42 baru dia merasakan ternyata Tuhan gak hanya diam, ternyata Tuhan tetap memperhatikan Ayub. Diamnya Tuhan bukan berarti Tuhan tidak peduli sama saudara dan saya, tetapi diamnya Tuhan karena Tuhan sedang bekerja di balik layar untuk menolong saudara dan saya. Terkadang Tuhan membiarkan rasa-rasanya Tuhan saudara kayaknya diabaikan, kayaknya saudara nggak dengar apa-apa, saudara nggak jawab apa-apa. Rasa-rasanya Tuhan terdiam, tetapi Tuhan mau menyatakan janjinya kepada Ayub. Apa itu? Bahwa waktunya Tuhan melampaui pengertiannya manusia. Saat Tuhan menyatakan kuasanya, Tuhan berbicara sama Ayub, bahwa Tuhan tetap menjaga, Tuhan tetap memelihara Ayub, Tuhan selalu memperhatikan Ayub. Makanya kita belajar sama hari ini, saudara, ketika Tuhan terasa terdiam, bukan berarti dia tidak peduli, namun dia tetap peduli kepada setiap kehidupan kita. Tuhan terasa terdiam bukan untuk melemahkan iman, justru sebaliknya untuk menguatkan iman saudara dan saya. Ketika Tuhan terdiam, bukan berarti dia tidak hadir, tapi saat dia terdiam, terkadang Tuhan menyiapkan caranya untuk memberikan sesuatu yang lebih besar bagi saudara hari ini. Tetap percaya, tetap berharap, tetap beriman sama Tuhan. Ada amin, saudara? Kita kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Yang kedua, ketika Tuhan terasa terdiam, yang kedua, God is still working in the waiting. Tuhan tetap bekerja dalam masa penantian. Kita buka ayat Yohanes 5 ayat yang ke-17. Yohanes 5 ayat yang ke-17. Kita baca sama-sama. 3, 2, ya. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Saudara, meskipun saudara tidak melihat, namun dia tetap bekerja buat kehidupan setiap kita. Meskipun kau tidak mendengar hari ini dengan baik, Tuhan tetap bekerja buat setiap kita. Firman Tuhan bilang begini, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun juga bekerja. Tuhan tetap bekerja bagi saudara dan saya. Kalau kita buka Alkitab, saudara, dalam perjanjian lama ke perjanjian baru, terdapat yang namanya kitab Maleakhi dan Matius. Itu adalah yang terakhir di perjanjian lama, itu kitab Maleakhi.
Kitab Perjanjian Baru yang pertama adalah Matius. Interval waktunya dari antara Maliaki sampai ke Matius itu 400 tahun. Itu saat dimana Tuhan tidak lagi berbicara sama manusia. Tuhan tidak berbicara sama para raja. Tuhan tidak lagi berbicara sama para nabi. Tuhan seakan-akan terdiam sama dunia. Selama 400 tahun dari zaman kitab Maliaki sampai kepada Yesus lahir ke dalam dunia. 400 tahun Tuhan tidak lagi berbicara kepada manusia, kepada dunia. Namun saat Tuhan Yesus tidak berbicara, Allah tidak berbicara kepada manusia, namun dia tetap bekerja mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus. Artinya meskipun nampaknya dia tidak terlihat berbuat apa-apa, tetapi saat engkau tidak melihat, namun dia tetap bekerja untuk mengasihi saudara. Amin saudara. Ketika dia terasa diam, percayalah. Kita lihat selanjutnya begini. Ketika Tuhan terasa terdiam, percayalah, dia sedang bekerja di balik layar. Saudara mungkin tidak lihat, tapi Tuhan tetap bekerja bagi saudara. Tapi memang yang menyulitkan begini saudara. Yang paling menyulitkan adalah manusia itu paling susah untuk disuruh menunggu. Hal yang paling berat untuk manusia lakukan adalah menunggu. Paling gak suka, paling gak bisa. Saya ingat betul saudara, waktu saya WL saudara ya, beberapa tahun yang lalu, saya WL di acara tanggal 31 Desember tahun 2012, 13 saya lupa saudara. Itu saya WL di Kelapa Gading saudara. Itu ibadah jam 10 malam. Kita countdown jam 12 malam. Ternyata jam 12 malam pendetanya belum kunjung tiba saudara. Belum datang. Jadi WL-nya itu saya ini saudara nyanyi 2 jam. Saudara bayangkan nyanyi 2 jam di depan. Benar-benar ingat banget ya saudara, sampai saya udah bingung mau nyanyi lagu apa lagi. Itu kayaknya udah beralbum-album saya nyanyiin saudara. Itu semua lagu yang saya punya di otak saya udah saya keluarkan saudara. Sampai akhirnya kita udah kehilangan ide, kita udah kehilangan akal. Sampai mungkin pengerjanya, koordinatornya udah gak tega lihat saya nyanyi 2 jam di depan. Akhirnya dia ke depan, dia bilang begini, Glenn, udah lebih baik Glenn istirahat aja. Terus saya bilang, kalau istirahat ini ibadah cuma gimana? Dia bilang, udah break aja dulu ibadahnya. Saya bilang, gak mungkin. Saya bilang, gak mungkin ibadahnya break ya Bapak Ibu ya. Kalau pendeta belum datang, gak mungkin ibadahnya break. Gak mungkin WL-nya bilang, pendeta belum datang, saudara boleh ambil waktu duduk diam, berdiam diri. Gak mungkin, kita tetap nyanyi saudara. Sampai akhirnya saya punya ide apa yang harus dikeluarkan. WL itu selalu punya persiapan. Apa persiapannya? Kalau pendeta tidak kunjung datang, WL harus siap untuk menggantikan berkhotbah. WL itu harus siap, minimal kesaksian. Kesaksian udah saya lontarkan saudara. Saya udah ngomong bla 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 bla, panjang saudara. Tidak kunjung datang juga saudara. Sampai akhirnya saya punya ide, mungkin pekerja mau bantu saya untuk kesaksian. Saya bilang mungkin ada pekerja yang mau kesaksian, boleh angkat tangannya. Apa yang dilakukan? Semua pekerja masuk ke dalam ruangan. Akhirnya saya punya ide lagi. Akhirnya Tuhan, saya bilang begini, mungkin ada jemaat Tuhan yang ingin bersaksi. Puji Tuhan saya ditolong sama jemaat. Memang jemaat berapi-api untuk bersaksi saudara. Akhirnya jemaat bersaksi dan akhirnya ibadah berjalan. Dan akhirnya pendetanya datang jam 12:30. Jadi saya nyanyi 1 tahun saudara. Dari tahun 2013 sampai 2014 saya nyanyi. Saya nunggu pendetanya 1 tahun saudara. Sampai kan saya datang, tapi saya berpikir sejak itu saudara, saya seringkali menemukan pendeta terlambat. Jadi saya selalu bilang dari zaman saya WL, kalau suatu hari saya jadi pendeta, saya tidak mau datang terlambat. Karena nunggu itu gak enak saudara. Benar ya? Ya kebetulan buat Tuhan, bukan buat saya. Karena dilempar. Karena begini, karena menunggu itu gak enak, benar-benar gak enak. Apalagi kita kalau lagi mimpin ibadah saudara, itu kadang-kadang memang WL itu harus punya keahlian khusus. Apa keahlian khususnya? Otaknya sama bibirnya terpisah. Iya, kita tetap ngomong, kita tetap nyanyi, tapi kita mikir, abis ini gua ngapain lagi? Abis ini lagu apa lagi? Ini chordnya di mana ya? Hal yang paling gak suka manusia adalah menunggu. Hal yang paling gak bisa. Ya mungkin sekarang hari-hari ini orang lebih jago untuk menunggu. Kenapa? Karena orang punya smartphone. Orang bisa nunggu 2 jam duduk, nge-scroll aja bisa 2 jam. Tapi saudara coba deh, coba saudara tanpa ngapa-ngapain, saudara duduk diam aja nungguin seseorang tanpa buka handphone. 5 menit saudara pasti nggak tahan. Ujung-ujungnya ngamuk, emosi. Tapi ternyata saudara, di dalam masa penunggu saudara, masa penantian saudara, Tuhan sedang mempersiapkan setiap kita. Terkadang kita pengennya doa hari ini, dijawabnya hari ini. Benar ya? Kita pengennya doanya hari ini, paling lama minggu depan ya Tuhan, nggak apa-apa. Tapi terkadang jalan Tuhan nggak seperti itu. Saudara bisa berdoa hari ini, sampai saudara lupa, saudara pernah doa itu. Tiba-tiba di hari saudara lupa, Tuhan kasih itu buat saudara. Tuhan tetap bekerja untuk mengasihi saudara.
Ia bekerja di belakang layar. Hari ini, kalau saudara berdoa belum dijawab sama Tuhan, bukan karena Tuhan tidak mengasihi saudara, tapi Tuhan telah mempersiapkan setiap kita. Sabarlah menanti jawaban Tuhan. Tetaplah percaya, tetaplah berharap sama Tuhan, karena hari ini Tuhan tetap bekerja bagi setiap orang yang percaya kepada-Nya. Hari ini kalau Tuhan suruh saudara untuk menunggu, sabar untuk menunggu. Kenapa? Karena iman terlihat dari cara kita sabar untuk menunggu. Orang yang beriman kepada Tuhan pasti sabar menunggu janji Allah. Siapa contohnya dalam Alkitab saudara? Abraham menunggu 25 tahun untuk menantikan Ishak. Bahkan juga Yusuf menunggu sekitar 13 tahun sampai akhirnya memimpin menjadi salah seorang dari pemimpin Mesir. Bahkan juga Tuhan Yesus, Tuhan saudara dan saya, ia harus menunggu 30 tahun untuk akhirnya bisa melayani manusia. Hari ini kalau Tuhan suruh saudara menunggu, karena ada jawaban doa yang sedang menanti saudara. Hari ini bersabar. Bilang sama diri sendiri, kita harus bersabar. Bilang sama kanan kirinya, kamu juga harus bersabar. Amin saudara. Kita kasih tepuk tangan kamu yang bagi nama Tuhan. Amin. Yesaya 55 ayat 8 bilang begini saudara. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Apa yang saudara rencanakan hari ini belum tentu yang terbaik buat kita, tetapi rancangan Tuhan pasti yang terbaik buat kita. Sabarlah menanti janji Allah, sabarlah menunggu jawaban doa dari Tuhan. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Poin yang ketiga, poin yang terakhir. Boleh saya ada pemain keyboard, boleh bantu saya di poin yang terakhir. Yang ketiga saudara, respon yang benar saat Tuhan terasa terdiam adalah pray, trust, and worship. Berdoa, percaya, dan menyembah. Kita buka firman Tuhan. Habakuk 3 ayat 17 dan 18. Habakuk 3 ayat 17 dan 18 kita baca sama-sama. 3, 2, iya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak bahan makanan, kambing domba dari gurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam, namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Apa respon yang tepat untuk saat saudara merasa Tuhan sedang terdiam? Yang pertama, jangan berhenti untuk berdoa. Dalam Habakuk pertama dan Habakuk kedua, saudara bisa baca di rumah, bahwa Habakuk menyampaikan doa-doanya penuh dengan keluh kesah sama Tuhan. Ia tetap berkomunikasi dalam doa, meskipun rasanya Tuhan tidak menjawab doanya Habakuk. Makanya di Habakuk 1 ayat Habakuk 2, Habakuk berdoa, menyampaikan keluh kesahnya, menyampaikan kesesakan hatinya, menyampaikan penderitaannya kepada Tuhan. Namun hari ini respon yang benar, saat Tuhan terasa terdiam dalam hidup saudara, tetaplah berdoa. Terkadang kita berdoa, teman kita membahas tentang doa saudara ya. Kita berdoa bukan memaksakan kehendak, tetapi kita berdoa untuk menyelaraskan kehendaknya Tuhan. Hari ini kita berdoa bukan sekedar minta sama Tuhan, tapi kita berdoa untuk kita mendapatkan Tuhan. Hari ini kalau doa kita tidak mengubahkan kondisi kita, biarlah doa mengubahkan sikap diri kita. Kalau doa tidak mengubahkan kondisi kita di luar sana, biar doa kita mengubahkan hati kita di hadapan Tuhan. Tetaplah berdoa, tetaplah jangan jemu-jemu untuk berdoa. Berdoa adalah satu-satunya cara kekuatan saudara melewati masalah-masalah kehidupan saudara. Doa adalah kekuatan bagi orang yang percaya. Doa adalah cara saudara berkomunikasi sama Tuhan. Yang kedua, apa respon yang benar saat saudara sedang merasakan Tuhan terasa terdiam? Yang kedua adalah tetap percaya. Satu bilang sama saya, percaya. Habakuk tetap percaya kepada Tuhan, meskipun secara manusiawi keadaannya sangat buruk. Dia tidak menuntut penjelasan, tetapi mempercayai karakternya Tuhan. Dan yang ketiga, apa yang dilakukan sama Habakuk? Habakuk menyembah Tuhan. Di akhir kitab, Habakuk merespon dengan penyembahan penuh sukacita. Ia memilih bersorak-sorak dalam Tuhan, meskipun belum melihat pemulihan. Yang menariknya Habakuk bilang begini saudara di ayat yang ke-17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, katanya, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Apa artinya? Dia bilang begini, meskipun keadaan saya nggak berubah, meskipun apa yang saya doakan tidak dikunjung dijawab sama Tuhan, meskipun permintaan saya nggak dikabulkan sama Tuhan,
pekerjaan saya belum diubahkan, meskipun masalah saya belum diubahkan, meskipun kesehatan saya belum disembuhkan, tapi aku bilang begini saudara, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Respon yang terbaik saat Tuhan terasa terdiam adalah tetaplah berdoa sama Tuhan, tetaplah percaya sama Tuhan, tetaplah menyembah Tuhan. Jangan tunggu keadaan berubah dulu baru percaya. Makanya firman Tuhan bilang begini, diberkatilah orang yang percaya namun dia tidak melihat. Tuhan pengen saudara percaya dulu baru ada mujizat. Bukan ada mujizat dulu baru percaya sama Tuhan. Apa bedanya orang yang tidak kenal kasih karunia? Tapi hari ini kita punya dasar yang kuat, kita punya bukti yang kuat. Yesus yang kita sembah tetap sama dulu, sekarang, sampai selamanya. Mungkin orang lain bisa berharap sama sesuatu yang gak pasti, namun kita punya iman yang pasti di hadapan Tuhan. Tuhan yang mengasihi saudara 2000 tahun yang lalu, Dia masih mengasihi saudara hari ini. Dan sampai selama-lamanya Dia tetap mengasihi saudara. Justru saat Tuhan Yesus sedang terdiam, jangan untuk berhenti percaya, jangan berhenti untuk berdoa, jangan berhenti untuk menyembah. Karena iman yang sejati begini secara saudara. Iman yang sejati adalah tetap percaya, berdoa dan menyembah Tuhan di tengah ketidakpastian. Ini adalah kunci orang yang beriman. Percaya sama Tuhan di tengah ketidakpastian. Kalau kita percaya di tengah pastian, itu semua orang bisa lakukan. Tanpa Kristus, tanpa iman pun orang bisa. Tetapi Tuhan pengen saudara percaya dan beriman sama Tuhan di tengah ketidakpastian kehidupan saudara. Itu adalah iman yang menyenangkan hatinya Tuhan. Nanti kalau kita berdoa kita tahu hasil akhirnya, itu mudah, itu easy banget. Tapi kalau kita berdoa sama Tuhan kita nggak tahu hasil akhirnya, itu namanya iman. Itu namanya iman. Sampai kau berdoa, kau minta sama Tuhan, namun kau nggak tahu hasil akhirnya seperti apa, itu iman. Tapi kalau kita berdoa untuk sesuatu yang udah pasti, itu bukan iman. Makanya begini saudara, kalau saudara bekerja di kantor, saudara berdoa sama Tuhan, saudara digaji di akhir bulan, itu bukan iman. Kenapa? Karena saudara pasti digaji. Saudara kerja udah pasti digaji, terima gaji. Tetapi saat saudara berdoa, saudara nggak tahu bagaimana hasil akhirnya, saudara nggak tahu bagaimana jawabannya, saudara nggak tahu bagaimana caranya, itu baru namanya iman. Terkadang Tuhan akan menempatkan saudara di posisi yang saudara nggak tahu hari esok. Tapi Tuhan pengen saudara tetap beriman kepada-Nya. Iman adalah tetap percaya, tetap berdoa, tetap menyembah di tengah ketidakpastian. Di dalam kehidupan ini penuh dengan ketidakpastian. Hari ini nggak pernah ada yang tahu. Hari esok nggak pernah ada yang tahu. Minggu depan nggak pernah ada yang tahu. Bulan depan tidak ada yang tahu. Namun kabar baiknya Tuhan yang kita sembah adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang terakhir, terkemudian. Saudara masih ada di hari ini, Tuhan ada di penghujung hari saudara. Jangan takut untuk percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena Ia jauh di depan saudara untuk menyambut dan memberkati saudara. Hari ini saat Tuhan terasa terdiam, ingat baik, saat Tuhan terdiam bukan berarti Tuhan tidak memperhatikan kita. Dia tetap memperhatikan kita. Saat Tuhan terdiam, dengar baik, Tuhan tetap bekerja. Saat engkau tidak melihat, Ia tetap bekerja. Saat engkau tidak mendengar, Ia tetap bekerja. Ia bekerja untuk mengasihi saudara. Dan respon yang benar adalah saat engkau merasa Tuhan terasa terdiam, tetaplah percaya, tetaplah berdoa, tetaplah menyembah, sampai apa yang kamu doakan tergenapi dalam kehidupan. Selamat hari ini, Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, Allah kami yang berkati. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, kami telah lewati bersama dengan Tuhan. Mungkin kami ada di momen di mana rasa kami berdoa, seakan-akan Tuhan tidak menjawab apapun, seakan-akan Tuhan tidak memberikan respon apapun. Tapi kami bersyukur sama Tuhan kalau kami boleh melewati hari lepas hari. Meskipun mungkin berat yang kami lewati, tapi kami masih dapat melewatinya sampai hari ini. Kami percaya bukan karena kuatnya kami, bukan karena hebatnya kami, bukan karena gagahnya kami. Kami ada di bulan Mei, sepanjang bulan April Tuhan telah memberkati kami. Kami membutuhkan pertolongan Tuhan yang sama sepanjang bulan Mei. Tuhan Yesus,
Mungkin kami pernah marah sama Tuhan. Mungkin kami pernah kecewa sama Tuhan saat kami berdoa. Kami tidak mendapatkan jawaban kami. Kami tidak mendapatkan apa yang kami inginkan. Tapi setiap janji Tuhan biar terukir dalam hati kami. Tuhan gak pernah gagal, Tuhan gak pernah salah, Tuhan gak pernah lalai. Kami bisa salah, namun Tuhan gak bisa salah. Hari ini saat kami sedang merasa Tuhan terasa terdiam dalam hidup kami, biarlah kami terus diajar untuk bersabar. Biarlah kami diajar untuk tetap percaya. Biarlah kami diajar untuk tetap berdoa kepada Tuhan. Karena kami percaya saat kami berdoa bukan memaksakan apa yang menjadi kehendak kami, tapi saat kami berdoa, kami menyelaraskan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah kehendak-Mu bukan kehendak kami yang jadi. Biarlah jalan-Mu bukan jalan-Ku yang jadi. Kami serahkan sepanjang bulan Mei dalam tangan Tuhan. Kami serahkan keluarga kami dalam tangan Tuhan. Kami serahkan pekerjaan kami dalam tangan Tuhan. Kami serahkan anak-anak kami dalam tangan Tuhan. Mari dengan iman sama Tuhan katakan terima